never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Perlu diketahui bahwa kejuaraan dunia 2023 merupakan salah satu turnamen tertinggi BWF yang tidak menyediakan hadiah uang tunai. Pebulu tangkis yang berhasil meraih gelar juara berhak mendapatkan medali baik emas, perak, maupun perunggu. Selain itu, kejuaraan dunia BWF 2023 sangat penting bagi setiap pemain untuk mendongkrak poin sebanyak 13.000 poin dan akan berdampak pada peringkat dunia BWF serta sebagai poin pertemuan menuju Race to Paris 2024. Indonesia berhasil meloloskan 3 wakil di sektor tunggal putra di mana Anthony Sinisuka Ginting yang berstatus sebagai unggulan kedua kejuaraan dunia BWF 2023 akan menghadapi Danilo Bosniok. Kemudian Jonathan Christie yang menyandang status unggulan kelima akan menantang pemain kuat asal Malaysia Lee Jae-Zia. Wakil terakhir tunggal putra Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi wakil Australia Nathan Tang. Selanjutnya dari sektor tunggal putri merah putih juga diwakili 3 Srikandi di mana wakil pertama Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil menyandang unggulan ke-8 langsung melaju ke babak kedua. Di babak 16 besar Gregoria diprediksi akan menemui wakil Cina Han Yu. Wakil kedua yakni Putri Kusuma Wardani akan melawan wakil dari Ukraina Polina Burova. Beralih ke sektor unggulan Indonesia di mana 4 pasang ganda putra akan membahu mengatasi lawan-lawannya. Unggulan pertama Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto mendapatkan bye di babak 64 besar dan langsung melaju ke babak kedua menunggu lawan antara wakil Taipei Lee Jae-Wei, Yang Po-Swan atau wakil Inggris Rory Easton Zacharash. Di babak 16 besar Fajar Rian diprediksi akan bertemu dengan wakil Korea Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Kemudian pasangan unggulan ke-8 Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan juga langsung melaju ke babak kedua karena mendapat bye di babak 64 besar. Lawan berikutnya menunggu antara wakil Italia Giovanni Greco, David Salut atau wakil Peru Jose Guevara, Diego Mini. Di babak 16 besar Ahsan, Hendra memprediksikan wakil Cina He Jiting, Tio Haodong. Selanjutnya pelapis merah putih lainnya Leo Roli Charnando, Daniel Martin juga langsung melaju ke babak 32 besar setelah mendapat bye di babak pertama. Di babak 16 besar Leo, Daniel diprediksi akan bertemu unggulan kedua asal India Satwiksai Rajranki Reddy, Chirag Shetty. Pasangan terakhir Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana sebagai unggulan ke-13 sama halnya dengan 3 pasang lainnya juga langsung melaju ke babak 32 besar. Di babak 16 besar Bagas, Fikri diprediksi akan bertemu dengan wakil Jepang Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Hasil drawing lengkap babak 64 besar turnamen BWF World Championships 2023 yang termasuk ke dalam salah satu pertandingan Grade 1 BWF Tournament. Pertandingan yang akan berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, pada 21 hingga 27 Agustus 2023. Tim Indonesia sendiri berhasil meloloskan sebanyak 15 wakilnya terdiri dari 3 tunggal putra, 2 tunggal putri, 4 ganda putra, 3 ganda putri dan 3 ganda campuran. Bintang bulu tangkis ganda putra, Hendra Setiawan, dirangkul orang terkaya di Indonesia yakni Lau Tuk Wong. Mungkinkah bisa jadi sponsor seumur hidup? Seperti diketahui, ganda putra veteran Indonesia Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan masih menjadi sorotan penggemar bulu tangkis karena performanya yang masih tampil gemilang. Pada 2023 saja, pasangan yang akrab disapa Teda Diaz itu masih bisa keluar sebagai runner-up di All England usai dikalahkan Fajar Rian di final. Capaian positif Ahsan, Hendra lantas menjadi sorotan banyak pihak termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia yakni Lau Tuk Wong. Melansir unggahan di Instagram pribadi Hendra Setiawan, penggawa ganda putra Indonesia itu tampak berfoto dengan Lau Tuk Wong bersama Tontowi Ahmad. Momen pertemuan Hendra dan Tontowi dengan Lau Tuk Wong sendiri terjadi di ajang kejuaraan bulu tangkis Bayan Open 2023 yang dihelat di Balikpapan. Bersama dengan Dato Lau Tuk Wong, tulis Hendra Setiawan dalam unggahan di Instagramnya. Sebagai informasi, Lau Tuk Wong sendiri merupakan pengusaha Indonesia kelahiran Singapura yang menjadi pendiri Bayan Group yang bergerak di sektor batu bara. Tuk Wong sendiri menjadi orang terkaya nomor 2 Indonesia menurut Forbes pada 2022 lalu dengan total kekayaan 25,2 miliar dolar AS atau setara 383 triliun rupiah.
Sehingga, dalam unggahan tersebut, banyak penggemar bulu tangkis Indonesia yang meminta Tukwong menjadi sponsor Hendra Setiawan. Sebagai informasi, Hendra Setiawan sendiri masih aktif di dunia bulu tangkis berpasangan dengan Muhammad Ahsan meski usianya tak muda lagi. Kedadies masih memiliki ambisi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang serta berusaha untuk meraih prestasi setinggi-tingginya yakni menyabet medali. Berstatus sebagai pemain independen, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan tentu memerlukan sponsor untuk membiayai turnamen jelang Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, dalam unggahan Hendra Setiawan bersama dengan Lau Tukwong, penggemar bulu tangkis meminta pengusaha kondang Indonesia itu untuk menjadi sponsornya. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan sendiri akan beraksi di turnamen selanjutnya yakni Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis yang digelar pada 21 hingga 27 Agustus mendatang. Aryono Miranat juga menjelaskan bahwa turnamen level 300 dan 500 nantinya dapat berdampak baik bagi poin nasional mereka. Kenapa Super 300 dan 500? Karena poin nasional mereka kan bisa masuk ke situ. Ya kalau bisa masukkan nanti akan dapat poin juga lebih besar lagi. Jadi nanti diperbaiki untuk yang level 300 dan 500, lanjut Aryono Miranat. Oleh karena itu, dikatakan Aryono Miranat bahwa kemungkinan pasangan anyar berjuluk Keramat itu baru akan debut di 2 turnamen terdekat, yaitu Korea Master Super 300 pada 7 hingga 12 November 2023, dan Japan Master Super 500 pada 14 hingga 19 November 2023. Mungkin kita akan mulai di Korea 300 dan Jepang 500. Kalau cuma satu saya ngentar satu yang berikutnya belum tentu bisa masuk lagi, karena kan nasionalnya gak kepake gitu, kata Aryono Miranat. Berdasarkan pertimbangan notional point tersebut, maka pasangan Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat memang sebaiknya harus selektif memilih 3 turnamen perdana. Oleh karenanya, mundurnya Kevin Rahmat dari gelaran Indonesia International Challenge 2023 dirasa merupakan keputusan yang tepat. Sebab, ajang Indonesia International Challenge berada di level grade 3, sangat disayangkan jika Kevin Rahmat harus memakai notional point di ajang ini. Mengingat Kevin Rahmat berada di top 50, mereka bisa mengikuti turnamen grade 2, mulai dari turnamen BWF level Super 100, Super 300, hingga kualifikasi Super 500. Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya, Rahmat Hidayat, tampil di ajang turnamen bulu tangkis Indonesia International Challenge 2023 pada 29 Agustus hingga 3 September mendatang. Alhasil, keduanya gagal debut untuk pertama kalinya sejak Kevin Rahmat dipasangkan pada 2 bulan lalu. Ya, Rahmat Hidayat memang terpilih menjadi partner baru Kevin Sanjaya usai Marcus Gideon harus rehat akibat cedera yang dialaminya. Adapun alasan keduanya mundur dari ajang yang digelar di Medan itu pasti diketahui karena minimnya persiapan serta karena menimang poin yang bakal didapat. Enggak jadi main di Medan. Kita ditarik dari Medan karena satu persiapannya kurang. Kedua, kalau kita juga juara di sana kayak poinnya masih terbilang kecil ya. Jadi kita nyari poin yang levelnya lebih tinggi, pengennya main di Super 300 atau 500, kata Rahmat Hidayat, saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu, 9 Agustus 2023. Alasan yang dilontarkan Rahmat itu pun kemudian dibenarkan oleh asisten pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, yang menuturkan bahwa banyak faktor penyebab keduanya tampil perdana di Indonesia International Challenge 2023. Lagi pula kalau main di sana pun kalau mereka masukkan sayang juga poinnya kecil, kan itu kan di Super 100 dan Challenge. Jadi kita fokuskan nanti di level yang Super 300 dan 500, ujar Aryono Miranat. Tim pelatih ganda putra Indonesia tidak mau terburu-buru mengirim Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat mengikuti turnamen. Kevin Rahmat semula dijadwalkan mengikuti Indonesia International Challenge, 29 Agustus, 3 September di Medan. Namun, alasan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Rahmat Hidayat memang sebaiknya mundur dari Indonesia International Challenge 2023 karena mereka memilih 3 turnamen penting untuk menghemat notional point. Tujuannya, agar posisi ranking dunia keduanya bisa tetap terjaga. Kevin Rahmat mengantongi poin 29.445, hingga langsung berada di peringkat 50 besar di ranking BWF.
Jika sudah turun di 3 turnamen, notional point milik Kevin Rahmat dianggap hangus dan poin yang dipakai untuk ranking mereka adalah hasil dari 3 ajang yang mereka ikuti.